Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Widi dan Zain Sururi, NIM 2431007. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah yang sudah saya selesaikan pada ujian akhir semester kecerdasan buatan kelas D. Untuk salah 1, 2, dan 3. Soal pertama, kita langsung saja masuk. Di sini membahas tentang sebuah studi kasus perancangan sistem pakar berbasis aturan atau rule-based system, yaitu pada bidang pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU pada PT Bekasi Power. Pakar yang saya wawancarai ini adalah Bapak Muhammad Zainul Sururi, seorang ahli di bidang teknik mesin, listrik, dan juga elektro. Masalah utama yang dihadapi adalah terjadinya penurunan efisiensi termal pada gas turbin saat beban puncak, disertai peningkatan vibrasi bearing, hingga kegagalan online tuning sistem eksitasi yang memicu pelepasan circuit breaker. Lalu di sini saya mengelompokkan 3 penyelesaian masalah dalam 3 domain keahlian yang ditransformasikan menjadi aturan produksi atau if-then rules. Yaitu analisis yang pertama pada analisis termodinamika dan mekanik. Untuk pertanyaannya, saya menanyakan apa saja faktor mekanis yang paling mungkin menyebabkan penurunan efisiensi termal pada gas turbin sebelum terjadi trip. Lalu, bagaimana hubungan antara peningkatan vibrasi pada bearing dengan penurunan efisiensi turbin tersebut? Jawabannya, faktor mekanis yang mungkin menyebabkan penurunan efisiensi adalah kotoran yang menempel pada sudu kompresor yang menyebabkan menurunnya rasio kompresi sehingga secara total menurunkan efisiensi gas turbin. Lalu hubungannya adalah apabila kotoran yang menempel pada sudu kompresor sangat banyak, maka akan menjadikan putaran poros tidak stabil sehingga mengakibatkan vibrasi naik. Lalu selanjutnya pada analisis sistem kontrol dan instrumentasi. Jika sistem kontrol menggunakan logika PID, parameter apa yang memungkinkan mengalami error sehingga gagal melakukan tuning otomatis pada sistem eksitasi? Lalu sebutkan juga jenis sensor pada protokol komunikasi yang biasa digunakan di PLTGU untuk memonitor parameter vibrasi dan suhu secara real-time ke ruangan kontrol. Yang pertama, gagalnya tuning pada sistem PID saat dilakukan secara online itu disebabkan oleh nilai proporsional yang dimasukkan terlalu tinggi sehingga memicu lonjakan sampai melebihi nilai yang ditargetkan. Lalu pada PLTGU, sensor vibrasi yang biasa digunakan ada 2 jenis, yaitu velocity sensor dan proximity probe yang dihubungkan oleh transducer supaya bisa dimonitor di ruang kontrol. Sedangkan untuk suhu, itu menggunakan sensor thermocouple dan RTD yang dihubungkan dengan transmitter untuk dibaca di ruang kontrol. Yang ketiga, yaitu pada analisis kelistrikan. Mengapa gangguan pada sistem eksitasi dapat menyebabkan generator kehilangan sinkronisasi dan memicu relay proteksi untuk melakukan trip pada circuit breaker? Lalu, apa saja langkah-langkah teknis untuk melakukan proses black start atau sinkronisasi ulang setelah unit mengalami trip total agar suplai listrik ke kawasan industri JBK segera pulih? Nah, untuk yang pertama, trip pada circuit breaker itu berfungsi untuk mengamankan peralatan dari kerusakan yang lebih besar. Apabila perbedaan pembacaan antar phase atau anomali lainnya pada sistem eksitasi, maka sistem kontrol akan memerintahkan relay proteksi untuk menitipkan circuit breaker. Yang kedua, langkah-langkahnya yang pertama, melakukan proses sinkronisasi ulang harus dipastikan penyebab trip sudah diperbaiki sehingga kejadian serupa tidak terulang. Selanjutnya, dilakukan proses startup dan sinkron sesuai prosedur yang berlaku. Kita masuk ke alur kerja mesin interface. Inferensi. Nah, di sini kita menggunakan metode forward chaining. Yang langkah pertamanya itu operator memasukkan data. Lalu yang kedua, sistem mengevaluasi rule 1 dan 3 untuk mendiagnosis bahwa kotoran sudu menyebabkan vibrasi serta nilai P berlebih menyebabkan lonjakan atau proporsional.
Nah, langkah ketiganya itu eksekusi, proteksi, dan rekomendasi. Sistem memicu rule 6 atau TRIP untuk mengamankan unit, lalu memandu tindakan pemulihan melalui rule 7. Untuk rule-nya sendiri itu ada di sini semua. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu terkait block wars atau balok dunia. Nah, block wars ini adalah intinya dia ada salah satu topik klasik pada kecerdasan buatan. Nah, pada masalah ini itu terdapat lengan robot yang bertugas memindahkan balok-balok di atas meja dari state awal. Itu 4 balok yang saya namai A, B, C, D yang berada di atas meja menuju state tujuan atau goal akhir atau tujuan akhir sesuai aturan dan predikat logika yang berlaku. Kondisinya sendiri itu sejajar seperti pada gambar ilustrasi ini, dengan kondisi tangannya itu masih kosong atau tidak mengambil balok apapun. Untuk kondisi akhirnya itu seperti ini. Jadi balok A itu menumpuk ke balok B dan balok D itu menumpuk di atas balok A. Nah, untuk step by step-nya itu yang pertama kita melakukan pick up balok A, yaitu kita mengambil balok A dari atas meja menggunakan lengan robot. Kondisinya itu holding atau memegang. Lengan robotnya ini holding itu untuk kondisi lengan robot yang sedang memegang balok A. Lalu untuk kondisi lainnya seperti balok B, C, dan D itu sama, yaitu on table, masih di atas meja, dan posisinya itu masih clear. Artinya di atas mereka itu masih tidak ada balok apapun yang menimpa. Nah, selanjutnya itu kita menaruh balok A ke balok B dengan status stuck atau menaruh balok yang diambil ke balok yang ditentukan. Di sini tujuannya adalah ke balok B. Maka statusnya itu adalah on. On ini. Itu artinya balok A itu menumpuk ke balok B. Nah, statusnya balok B, C, dan D itu masih sama karena dia masih di atas meja. Hanya menghapus posisi on table balok A. Nah, karena lengan robotnya masih memegang di sini, berarti kondisi lengan robotnya itu masih holding atau memegang balok A. Nah, ini adalah kondisi saat balok A sudah menempel di balok B dan lengan robotnya itu kosong. Artinya, dan ini kondisi akhirnya, di mana on atau kondisi menumpuk, on A, B itu artinya balok A yang menumpuk di atas balok B. Lalu on table itu kondisi balok saat di atas meja. Dan clear itu saat tidak ada balok. Artinya di sini kita mengaktifkan kembali clear A dan menonaktifkan clear B karena di atas balok A itu tidak ada balok lain. Dan lengan robot kembali kosong. Nah, selanjutnya kita mau memindahkan balok D ke atas balok A. Caranya sama dengan balok A, yaitu kita menggunakan perintah pick up. Kita mengambil balok D dan memegang balok D. Dan kondisi lengan robotnya itu memegang lengan D. Lalu status balok lainnya seperti balok B dan C itu masih di on table, dia masih di atas meja. Balok yang clear itu hanya ada balok A dan balok C, karena tidak ada yang menumpuk di atas mereka. Lalu muncul perintah start dan on pada balok D dan A. Start D, A itu artinya balok D itu menumpuk di atas balok A dan on balok D itu ditaruh di atas balok A dan on D, A itu artinya balok D berada di atas balok A.
Nah, sini kita menonaktifkan clear A yang di atas tadi karena di atas balok A itu sudah ada balok D. Dan kita menambahkan clear D, artinya balok D. Tidak ada apa-apa di atas balok D. Sedangkan kondisi lengan robotnya itu masih holding, masih memegang balok D, dan dia akan terhapus setelah dia sudah tidak terangkat kembali. Nah, ini seperti ini kondisi akhirnya, di mana untuk di on table-nya itu masih ada balok B dan C, lalu di on-nya itu ada balok A yang menumpuk ke balok B dan balok D menumpuk ke balok A. Lalu balok D dan C itu masih clear karena tidak ada balok yang menumpuk dan lengan kembali kosong. Nah, untuk C itu tidak ada perubahan apa-apa karena tidak berpindah tempat. Itu untuk soal nomor 2, kita langsung masuk saja ke soal nomor 3. Yaitu terkait permasalahan supervise. Sebelum kita mengerjakan, kita mencari atau membuat tabel datasetnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah dapat datasetnya, dan yang saya ambil itu ada petal length, petal width, dan juga ID. Di sini saya buat sendiri untuk ID bunganya untuk memudahkan pembacaan data. Sebenarnya ada banyak dan ada juga spesies bunganya, tapi di sini untuk memudahkan pengerjaan matematika dan prosesnya lebih masuk akal, saya seperti ini, pembuatan tabel datasetnya. Lalu untuk studi kasusnya itu, saya ingin mengelompokkan bunga berdasarkan ukuran mahkotanya, yaitu panjang mahkota atau petal length-nya, petal length, dan juga lebar mahkota atau petal width. Dari kategori ukuran terbesar hingga terkecil. Walaupun di dataset itu saya sudah dilabeli tiap spesies, tapi untuk analisis ini kita mengasumsikannya tidak diketahui. Kita hilangkan terlebih dahulu agar pengelompokan tingkatan ukuran mahkota bunga murni dilakukan berdasarkan nilai dimensi mahkota. Dan saya menggunakan metode unsupervised learning dengan algoritmanya K-means clustering. Itu untuk studi kasusnya. Dan ini adalah proses K-means clusteringnya. Untuk iterasi pertama, kita masukkan dulu dataset yang sudah kita buat tadi. Lalu kita mencari centroid. Centroidnya itu datanya kita ambil secara acak dari data dua tabel ini. Itu masih bebas, terserah kita apa aja. Di sini saya mengambil dari B01, lalu B05, dan terakhir dari B013. Ataupun Y-nya juga kita ambil yang asal, terserah kita. Lalu kita cari jarak yang terdekat dari C1, C2, C3 untuk menentukan klasternya. Untuk rumusnya sendiri kita menggunakan rumus S²T atau square root untuk menggunakan akar kuadrat atau akar pangkat 2, karena di Excel kita tidak bisa menggunakan perhitungan matematis. Meskipun mungkin bisa. Tapi untuk memudahkan pengerjaan kita menggunakan rumus dari Excel sendiri, yaitu menggunakan square root. Nah, untuk penulisan itu seperti ini. Untuk X1 dikurangi dengan X2 lalu dipangkat 2-in
lalu dijumlahin dengan Y. Setelah itu diakar pangkat. Maka hasilnya seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah sampai ke batas dataset kita. Untuk jumlah datasetnya sendiri itu ada 35 yang saya ambil. Nah, setelah kita mendapatkan jarak dari C1 sampai C3-nya, itu kita bisa langsung klasterkan datanya. Dari tiap data itu jarak terdekat dengan tiap C. Di sini datanya sudah kita dapat. Untuk B02 dan 1 dan 04 itu berada di klaster C1. Karena jarak dengan C1-nya itu sangat dekat. Untuk C2-nya itu dari 3, 5 sampai 10, ada 13, 19, dan 27. Itu karena dari jarak C2-nya itu cukup dekat dengan nilai C2. Lalu yang terakhir itu dari C3 itu sisanya berarti yang paling bawah. Karena nilai dia yang paling dekat dengan berada di tengah-tengah X dan Y-nya. Sama seperti yang lain, maka diklasterkan seperti ini. Nah, untuk mencari iterasi keduanya, kita menghitung rata-rata dari tiap klaster. Dari yang nilai X dan nilai Y-nya. Untuk C1 kita menghitung rata-rata dari keseluruhan C1 untuk petal length-nya. Begitupun dengan Y-nya. Kita hitung dari petal width. Jadi rata-rata seperti ini contohnya. Dihitung dengan rumus average, lalu kita hitung dari batas C1 sampai C1 terakhir. Lalu dijumlahkan. Setelah itu baru kita bisa mencari jarak C1, C2, C3 di iterasi kedua. Begitupun seterusnya sampai nilainya konvergen. Di sini saya hanya sampai iterasi keempat. Karena dari iterasi ketiga sebenarnya. Iterasi keempat itu hanya simulasi konvergensi untuk membuktikan bahwa nilai dari iterasi saya itu sudah konvergen. Seperti ini. Tidak ada penambahan. Untuk tiap iterasi itu dari iterasi pertama ke iterasi kedua itu hanya menambah satu data dari C2 ke C1 yaitu pada ID B03. Yang awalnya di C2, saat iterasi kedua dia berada di C1. Nilai C1-nya itu jaraknya lebih dekat di C1, makanya dia masuk ke klaster C1. Di C3 itu bertambah di C2 dan berkurang di C3. Ada pada tabel B019 yang awalnya dia ada di klaster C3, dia di iterasi ketiga dia ada di C2. Karena nilai jarak C2 dia lebih dekat dibandingkan jarak C1 ataupun C3. Maka hasilnya adalah dari iterasi itu dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungannya itu hasil konvergen hanya sampai iterasi ketiga. Dan iterasi keempat itu hanya pengujian konvergensi. Dan hasilnya itu di hasil akhir terdapat 4 bunga dengan mahkota bunga terpanjang dan terlebar, yaitu bunga 01, B02, B03, dan B04. Lalu ada 10 bunga yaitu di C2. Dan di C3-nya itu ada 21 bunga dengan ukuran kecil. Mungkin itu saja yang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.